Puji Tuhan ya. Kita terus berkumpul, kita kumpul lagi untuk ucapan syukur lah. Begitu besar kasih Tuhan akan hidup kita masing-masing dan kita dimerdekakan. Gimana? Merdeka ya, merdeka. Benar-benar kita hidup merdeka, bukan dalam kondisi keterikatan apapun dan kita terbeban apapun. Kita serahkan semuanya pada Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kita. Kita percaya aja bahwa kita akan mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Makanya kan saya sering perkataan merdeka itu sejak dari saya sekolah. Kalau mau ujian tidak bisa belajar, pokoknya ulangan merdeka. Nanti teman saya sebelahnya menyelesaikan. Oke, kalau ditanya sudah belajar merdeka, deg-degan sebelahku mesti. Nanti dia yang menyelesaikan. Begitu juga kita. Makanya kata-kata merdeka itu aku senang karena setiap kali ada yang masalah, ya pokoknya Tuhan aku merdeka, pasti selesai lah. Tinggal kita beriman bagaimana Tuhan akan menyelesaikan seperti apa yang kita inginkan, bahwa itu kan selesai lebih baik. Karena bersama Tuhan kita tidak tahu. Tuhan akan menyelesaikan tidak seperti dengan pikiran kita, tapi Tuhan akan menyelesaikan dengan masalah-masalah yang kita hadapi ataupun apa yang sudah kerjakan, itu nanti Tuhan yang menyelesaikan. Banyak sekali yang sudah kita alami ya. Seperti itu. Jadi mujizat-mujizat itu selalu menyertai kita kemanapun. Tinggal kita untuk menerimanya bagaimana. Kita beriman pasti akan terjadi karena Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kita berada di tempat Ibu Ere dan Pak Yudi. Kami bersyukur Bapak, kita bisa berkumpul di mana berkesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapak, karena kehausan kami akan firman-Mu yang selalu haus Bapak, dan kami percaya Bapak, seperti kita selalu berkata merdeka, bahwa kita dimerdekakan dari segala sesuatunya Bapak. Kami menjadi terlepas, kami terlepas dari beban, terlepas dari segala sesuatu yang terikat dalam kehidupan kami, karena kita percaya bersama-Mu. Tiada yang mustahil, semua kita akan berjalan dengan mujizat-mujizat yang terjadi Bapak. Begitu juga dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini, keluarga besar PCC ini Tuhan, kami sehat semuanya. Kami terlepas dari sakit penyakit, kami terlepas dari segala sesuatu yang jahat. Kami percaya Bapak, kami ini Shalom sama bersama PCC maju untuk selalu mengiring bersama-Mu Bapak. Biarlah jiwa-jiwa dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai ke ujung dunia, kami percaya semua akan dimerdekakan Bapak. Kami percaya Bapak, jiwa-jiwa akan terlepas dari segala keterikatan dan banyak orang yang akan menerima Injil kasih karunia-Mu Bapak. Terima kasih. Kami percaya Bapak beserta Engkau Roh Kudus yang menolong kami, akan malaikat yang selalu menyertai kami dan setiap anak-anak-Mu. Kau utus malaikat menjagai kami beserta keluarga kami. Terima kasih Bapak, keluarga PCC berucap syukur Bapak dengan hari ini, dan setiap saat kami akan mengadakan, kita selalu bersyukur Bapak. Terima kasih Bapak, kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bersarang perkasa Allah kita, bersarang dahsyat Dia. Bersarang perkasa Allah kita, bersarang dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan soraklah, puji Sang Raja. Bersarang perkasa Allah kita, bersarang dahsyat
kasih Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus setiap pekerjaan yang baik, berkat-berkat yang luar biasa yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami, Engkau sudah penuhkan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kapanpun kami dapat menerima itu semua Tuhan. Terima kasih untuk setiap taburan-Mu, untuk setiap pertumbuhan daripada Engkau Tuhan. Itu semua membuat kami semakin hari semakin mengerti, semakin mengenal, semakin intim dengan Engkau Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin mengetahui kehendak-Mu dengan jelas, panggilan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat berjalan terus, berjalan bersama-sama dengan Engkau dengan kekuatan penuh dengan Engkau Tuhan, mengalami kebebasan, kemerdekaan, mengalami kemuliaan satu dengan kemuliaan yang lain Tuhan, promosi yang satu dengan promosi yang lain dalam kehidupan kami Tuhan, dalam setiap bidang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini kami punya bersekutu menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak kami sembah, Engkau Tuhan yang layak kami puji, dan kami ada memang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang hari ini Roh Kudus memimpin hati kami, membuat hati kami tetap baik, tetap subur, membuat hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk setiap saat Tuhan Yesus tabur dengan firman yang daripada surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang saat ini akan membimbing kami, mengajar kami, memberikan kami hikmat, pewahyuan, pengetahuan, sehingga setiap firman yang kami dapatkan itu Tuhan, itu semakin hari memberikan kelegaan, memberikan kebebasan, memberikan pemulihan dan kemerdekaan yang sungguh-sungguh di dalam jiwa dan daging Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Merdeka ini Kurang. Merdeka. Merdeka. Nah, gitu. Sampai ke tetangga kampung. Hari ini aku mau sharing tentang kemerdekaan tadi ya, tentang apa? Indri mengalami apa ya? Dia senang dengan yang namanya kata-kata merdeka, ya kan? Jadi memang kita ini merdeka, tapi merdeka yang seperti apa, ya kan? Kita mau belajar di sini, ya kan? Nah, kita buka di Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Amin. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, ya kan? Pilihan Allah, ya, yang dimaksud orang-orang pilihan Allah ini siapa? Ya. Jadi di dalam ini orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang memang Allah pilih, Allah sendirikan, Allah pisahkan dari yang bukan pilihannya. Amin. Ya. Nah, ini sama kalau kita baca kita bandingkan dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Ya, tadi dilatih dulu, ya. Terus lihat dulu ke Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Ini related dengan ayat tadi ya. Ya, dipanggil, ya, dipilih, dipanggil. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Ketika kita ada di dalam panggilan Tuhan, ketika kita ada di dalam pilihan Tuhan, ya, kita harus menunjukkan kasih dan saling membantu. Ya, berusaha memelihara kesatuan roh. Jadi kesatuan roh ini ternyata harus diusahakan. Ya, dalam arti kita sudah menjadi satu di dalam satu roh Tuhan, ya kan? Tetapi kesatuannya, kesepakatannya, ya itu harus diusahakan oleh apa? Oleh ikatan damai sejahtera.
Amin. Nah, posisi ini sama tadi, terpilih. Tapi di sini dikatakan apa? Ya. Nah, tadi terpilih, di sini dikatakan apa? Kamu yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya, dipenjarakan gitu. Atau kalau di bahasa Inggrisnya, kamu ditawan. Ya. Kamu yang tertawan dalam Tuhan. Gitu. Ya. Tertawan. Jadi ketika kita masuk dalam pilihan Tuhan, dalam panggilan Tuhan, kita dikatakan itu kita merdeka. Amin. Amin. Tetapi ketika kita merdeka ini, ternyata kita ini juga sedang ada di dalam tawanan, gitu. Tertawan di situ, di dalam suatu panggilan, di dalam suatu pilihan Tuhan menjadi umat pilihannya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kemerdekaan kita ini ternyata benar-benar merdeka dari apa? Benar-benar merdeka dari manusia lama kita, dari maut, dari hukum, segala macam, ya kan? Tapi kita dipindahkan di dalam tawanan Kristus, ya. Nah, pelan-pelan, ya. Nah, kita buka di Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 23. Kisah Para Rasul 20 22 sampai 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Amin. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ya, hari ini kita ini sebagai tawanan roh. Waktu itu Paulus dia sebagai tawanan roh. Jadi kita ini dipilih, dipisahkan, dipanggil sebagai tawanan roh. Ya. Nah, sebagai tawanan roh ini, Paulus ini nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Tapi dia sudah dikasihkan apa yang menjadi bagian dia, yaitu apa? Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, penjara dan penderitaan menunggu dia, ya kan? Tetapi dia sadar bahwa dia ini tawanan roh gitu loh. Jadi ketika dia ini tawanan roh dan tahu bahwa dia akan mengalami kesengsaraan, dia akan mengalami penjara, dia sadar diri, aku ini tawanan roh. Kalau roh menunjukkan aku harus menerima itu, ya aku menerima itu. Gitu. Sikap hatinya ini yang kita mau belajar. Ketika kita menjadi tawanan roh di dalam Kristus, dan Tuhan sudah menunjukkan apa yang akan kita alami di dunia ini, ya. Jangan mundur lagi, jangan mencelat lagi kayak yang lama lagi, ya kan? Oh, ini mana nih yang pro? Ya aku bisa pro, ya aku bisa menikmati dunia ini. Ya kan? Jangan lagi di situ. Ya, tetapi roh sudah menunjukkan kita sudah menjadi tawanan dia. Ya, kita mau nggak mau yang namanya tawanan, di dalam penjara, mau nggak mau apa yang kita kerjakan ya di dalam tawanan itu, di dalam penjara itu. Amin. Ya, kalau di penjara itu kita harus saling mengasihi, ya kita saling mengasihi. Kalau di penjara itu kita harus saling membantu seperti yang dikatakan tadi, ya kita saling membantu satu sama lain. Ya. Kalau di dalam tawanan itu kita saling mengasihi, ya kita saling mengasihi. Berbeda ketika dulu kita tawanan dosa, tawanan maut. Ya. Kita untuk bisa mengasihi susah, kita untuk bisa memberi susah. Ya. Yang dipikir adalah egonya diri sendiri. Ya, itu perbedaannya di situ. Ya. Tetapi ketika kita dari dalam tawanan roh, ya, kita tetap punya kehendak bebas, iya, kita punya kehendak bebas. Kita mau milih yang mana, ya kan? Tetapi kalau kita mau hidup sebagai tawanan roh, menikmati, menyelesaikan panggilan yang ada, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Kita hidup di dalam tawanan roh itu. Guide-nya di situ. Guide-nya adalah roh itu sendiri. Amin. Ya. Nah, kita buka Roma 8 ayat 9. Seperti apa toh hidup di dalam tawanan roh itu? Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging,
melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Amin. Ya, tetapi kamu, tawanan-tawanan ini, kamu sebagai tawanan roh, kamu tidak hidup di dalam daging lagi, walaupun kita masih punya daging. Ya, kita masih punya jiwa, kita masih punya keinginan-keinginan daging. Tetapi janganlah itu yang menjadi kehidupan kita. Janganlah itu yang membuat, yang memotivasi hidup kita. Tapi harus kita hidup di dalam roh. Ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Ya, monggo. Ya kan? Kalau engkau tidak merasa aku nggak ada roh di dalamku, atau rohku, roh Tuhan, nanti kalau aku undang ya dia masuk, kalau nggak aku undang ya dia nggak masuk, apalagi ya kan, seringan kita lihat, mari kita memanggil hadirat Tuhan, ya kan, mari kita supaya Roh Kudus ada di sini, ya. Itu kan berarti roh keluar masuk, gitu. Ya. Orang berpikir kalau dia dalam penyembahan, kalau dia di dalam hadirat berdoa, baru rohnya turun, hadirat Tuhan turun. Tidak seperti itu, ya. Hadirat Tuhan tidak seperti lagu kau datang dan pergi, nggak seperti itu, ya. Dan dia tinggal tetap di dalam kita dan kita tetap di dalam dia, ya. Kan kalau namanya tawanan kan dia nggak keluar masuk bebas dalam penjara, kan? Nggak keluar masuk dan dia bebas, dia tetap ada di dalam penjara, ya. Dia terus ada di situ, nggak kemana-mana, ya. Dia boleh aja nggak ikutin aturan dalam penjara, risikokan sendiri, ya kan? Dia nggak dapat hak-haknya dalam penjara, dalam tawanan itu. Sama, kalau kita tidak lakukan tugas-tugas kita, bagaimana kita harus bersikap, ya, bagaimana kita tahu otoritas ada di situ, kemudian ada di situ ada aturan-aturannya, ada hukumnya, ya, di situ kita dapat dapatkan apa yang mestinya kita dapatkan. Amin, ya. Nah, jadi ilustrasinya kalau kita di dalam penjara seperti ini, ya. Dulu kita adalah tawanan dosa, ya kan? Ini ada penjara dosa, ini ada penjara kehidupan, ya. Kita dibebaskan oleh Kristus. Ini kita dalam penjara dosa, waktu itu udah bisa keluar, benar nggak? Ya. Karena apa? Kuncinya dipegang oleh maut. Ya. Kristus pun tidak bisa. Ya. Allah tidak bisa membebaskan kita dari penjara dosa ini, ya. Kenapa? Ketika sebelum ada hukum Taurat, dosa belum diperhitungkan. Ketika ada hukum Taurat baru kelihatan dosanya. Seperti apa? Nah, ketika ada hukum Taurat, bukan hukum Taurat itu dosa, bukan hukum Taurat itu tidak benar, justru hukum Taurat ini kudus, suci, ya kan? Karena kekudusan inilah maka orang akan terlihat di situ, mereka tertawan oleh dosa di situ. Nah, Kristus satu-satunya cara bebaskan mereka yaitu apa? Dengan maut. Upah dosa apa? Maut. Kalau dia mau tebus yang ada di sini, berarti dia harus terima maut itu dalam diri. Dia harus pindah dosa kesalahan manusia ini ke dalam dirinya. Dan dia dihukum, dia menerima maut itu sendiri, ya, seperti ya di situ, ya. Sehingga ketika dia menang atas maut, bebas. Nah, ketika bebas, karena kasihnya, ya, kita diberikan Roh Kudus, kita dijadikan satu dengan dia, supaya apa? Supaya kita tidak kembali lagi ke situ, gitu. Yang seperti pada zaman Hawa, Adam dan Hawa dulu, dia sudah ada roh Allah di dalamnya, tapi belum ada materai Roh Kudus di dalamnya, ya, dia masih bisa jatuh lagi dalam dosa rohnya. Tuhan mau roh kita ini, ya, karena roh kita ini sumber kehidupan. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan? Dia bebaskan, ya, bukan roh kita hidup lagi, terhubung lagi dengan Dia. Di situ kita, kalau digambarkan oleh Paulus, di situ kita berpindah penjara, ya kan, dari penjara dosa ke dalam penjara hidup, ya. Di penjara hidup ini kita penuh dengan berkat warisan Abraham, perjanjian dengan Tuhan itu. Nah, mau pilih yang mana sekarang?
membelaki. Membelaki siapa membelaki? Sayangnya membelaki tidak bisa. Kita sudah ada apa ya? Kita ini ada di penjara dulu waktu setan dulu, waktu di penjara dosa dulu. Kita mau keluar tidak akan pernah bisa. Amin. Karena yang pegang kunci maut iblis. Sekarang kita ada di penjaranya Tuhan Yesus. Bisa keluar nggak? Walaupun kita yang keluar, bisa keluar nggak? Nggak ada yang bisa. Yang pegang kunci sama Yesus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bahwa di sini kamu isinya nggak mau tahu lu gue ya, tetap aja kamu nggak akan bisa keluar dari penjara itu. Itulah anugerah, itulah jaminan keselamatan. Nggak ada satu. Dan kalau memang benar-benar harus keluar, itu syaratnya berat. Mau keluar dari penjara Tuhan, ya banyak syaratnya. Suatu saat kita belajar, ada bisa keluar, tapi ada, dan itu susah. Bayangin, orang untuk murtad di dalam Yesus itu susah. Berbeda agama gampang. Tapi untuk keluar dikasih karunia Tuhan dalam ikatan kasih karunia Tuhan tidak gampang. Ada syarat-syaratnya. Suatu saat kita belajar, oke? Amin. Ya, itu gambarannya. Ya, sekarang kita buka Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi kalau kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita harus ada di dalam tawanan roh itu. Kalau kita mau makan minum di rumahnya Tante Rere, ya, kita harus masuk di dalam rumah ini. Amin. Ya, seperti itu. Kita harus ditawan dulu. Kalau kita mau menikmati makanan di penjara, ya misalnya di sini Gedung Pane atau di penjara Mulu, kita harus masuk dulu ke sana, loh. Nggak bisa dari luar, ya. Nah, sama. Kalau kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, kita harus jadi tawanan roh dulu. Ditawan di dalam kebenaran Kristus. Dulu kita nggak punya kebenaran itu. Kita mau ambil kebenaran itu nggak bisa, karena saat itu kita ada di dalam tawanan dosa. Nah, ketika kita sudah dibebaskan dan kita masuk di dalam roh, ya, punya tawanan roh, kita di situ mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita nyapu, ketika kita ngepel, ketika kita makan, ketika kita masak, bekerja dan bisnis, gampang gitu loh. Karena kita sudah ada di dalam. Amin. Ya. Jadi waktu kita, kalau dulu untuk kita cari waktu bisa bersama-sama, bisa fokus menyembah Tuhan, itu nggak mungkin, nggak bisa. Jadi ketika orang di luar kekristenan, di luar dia lahir baru, dia mau nyembahnya kayak apa, jenang-jengin kayak apa, ya, dia tidak akan pernah di dalam roh dan kebenaran. Walaupun mata manusia melihat dia benar, mata manusia melihat dia baik, mata manusia melihat dia kayaknya bisa nangis-nangis, terus bermanifestasi, ya, tapi dia masih di luar roh dan kebenaran. Tetapi ketika kita ada di dalam tawanan roh, ya, kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Bahkan kita bisa masak di dalam roh dan kebenaran. Segala perbuatan kita 24 jam ada di dalam roh dan kebenaran. Tetapi 24 jam itu kita bisa tidak sepakat dengan roh. Benar nggak? Nah itu perlu yang namanya kerendahan hati, penundukan diri, mengerti tentang kebenaran itu. Sudah ada di dalam kebenaran, tapi tidak semua orang mengerti kebenaran, sehingga dia tidak pernah lakukan kebenaran di dalam kebenaran, sehingga dia tidak pernah menikmati hasil dari kebenaran itu. Ngerti ya? Amin. Begitu. Jadi langkah bagian untuk kita di dalam roh dan kebenaran itu bukan bagian kita. Itu sudah dilakukan oleh Kristus, ya. Karena pekerjaan Kristus dan kita percaya dengan iman, dengan mulut mengaku kita diselamatkan, kita masuk di dalam tawanan roh. Bagian Kristus di situ memberikan semua rohnya
kemampuan, potensi-potensi ilahi, kebenaran-kebenaran Dia. Bagian kita apa? Belajar di situ. Amin. Bertumbuh di dalam pengetahuan akan Kristus, bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran-kebenaran Kristus, sehingga kita tidak berusaha lagi untuk selamat, kita tidak berusaha lagi untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita tidak berusaha lagi ya untuk layak di hadapan Tuhan, tapi kita menggunakan kebenaran yang sudah ada, menggunakan kekudusan yang sudah ada, menggunakan kelayakan yang sudah ada ya untuk menyembah Dia, untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin. Seperti itu ya. Di ayat tadi udah nomor 8 ayat 10 ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh ini akan mati karena tubuh ini ya dosa, karena dosa. Ya kan? Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Makanya Tuhan ada firman, kalau matamu membuat kamu berdosa, cungkil aja matamu. Kalau tanganmu membuat kamu berdosa, potong tanganmu. Bukan Tuhan mengajari mutilasi, bukan ya kan? Ya, enggak. Tetapi artinya apa? Fokusmu adalah roh, bukan fisik, bukan tubuh. Biar fisik dan tubuh ini melihat apa yang ada di dalam roh. Jiwa kita belajar dari roh kita, sehingga itu akan mengikuti dengan sendirinya. Amin. Tapi kalau kita belum mengetahui tentang kebenaran yang sudah ada, kita memaksakan diri untuk aku harus hidup benar, padahal kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Kebenarannya dicocokkan dengan waktu masa dia ada di tawanan dosa, nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Amin. Amin. Ya. Sehingga hari ini kita belajar apa? Belajar apa? Bagian Kristus, keselamatan, kekudusan, kebenaran, kelayakan kita sudah terima. Dan kita ditawan di situ, dipenjarakan di situ, menjadi orang-orang pilihan Allah. Nah, hari ini kita hidup di dalamnya. Ketika kita hidup di dalamnya, kita belajar apa sih kebenaran-kebenarannya, apa sih buah-buahnya, yaitu akan membuat karakter kita sama seperti roh yang di dalam hidup kita. Roh karakter kita yang lama semakin lama akan semakin pudar, karena kita tidak tunduk lagi pada yang lama, tetapi kita menundukkan diri kita kepada yang baru. Amin. 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 Merdeka. Merdeka. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah.
bebaskan kami dari dosa, Kau bebaskan kami dari tawanan dosa, Kau bebaskan kami dari kerajaan maut, dan kami hari ini menjadi orang-orang pilihan-Mu. Kami ada di dalam tawanan Roh-Mu Tuhan, supaya kami sadar siapa kami ini di dalam Engkau Tuhan. Supaya hidup kami mau membatasi hidup kami dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena kami adalah tawanan-Mu Tuhan. Supaya apa yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami itu yang kami nikmati, itu yang kami kerjakan. Supaya panggilan-Mu itu yang kami kerjakan Tuhan. Supaya apa yang Kau wahyukan kepada kami, memberikan kami pengetahuan, memberikan kami hikmat, itu yang kami terima. Dan yang membuat kami bertumbuh ke arah Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami merdeka dari maut. Dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Mengalami kemerdekaan penuh, kebebasan penuh di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di siang hari ini Tuhan. Kau berkati kami anak-anak-Mu di sisi Tuhan. Kau berkati Samuel Robert, Kau berkati hidupnya, Kau berkati harapannya, cita-citanya Tuhan, potensi-potensi lain yang Kau sudah tahu dalam hidupnya Tuhan. Sehingga dia semakin hari semakin menyatakan terang kasih-Mu Tuhan, terang anugerah-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu, apapun yang dia berbuat, perkatakan Tuhan, cerminkan Engkau Tuhan. Dan dia memperoleh segala sesuatu yang dia harapkan dan dia cita-citakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati keluarga Bu Sarah, Ibu Lucy Tuhan, sekeluarga Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan, kami percaya penuh itu semua sudah Kau selesaikan dan Kau berikan semua jalan keluar bagi segala permasalahan mereka, hubungan mereka. Sukacita dan sejahtera Kau sudah curahkan dalam hidup mereka Tuhan, dalam hati mereka boleh hati yang baik Tuhan. Dan kami melihat Tuhan, pemulihan itu terjadi, kemerdekaan itu terjadi Tuhan. Dan mereka akan memuliakan Engkau, terang itu akan menjadi semakin terang Tuhan di dalam keluarga Ibu Sarah dan keluarga Ibu Lucy Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, peliharaanmu Tuhan tidak pernah berakhir, sempurna sampai kapanpun juga Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Mereka tidak pernah menua, tetapi mereka akan terus dalam kemudahan mereka, dalam tenaga yang kuat di dalam Engkau Tuhan, memperoleh Tuhan stamina yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga untuk anak-Mu Vera Tuhan. Sungguh luar biasa pada dalam hidupnya, pemeliharaanmu sempurna dalam hidupnya Tuhan. Biar hari demi hari Tuhan, Vera Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin hidup di dalam Engkau, dan terang Tuhan juga nyata di dalam dia. Sehingga terangnya Tuhan menjadi dampak di dalam keluarga yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur berkati Tuhan, apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan, Engkau sudah sediakan, dan dia tidak menikmati dan meraihnya dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ini Tuhan. Dalam pengirahan Engkau Tuhan, Engkau letakkan tanggung jawab yang luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Tetapi itu semuanya karena anugerah, kasih karunia Tuhan. Kau berikan dia kemerdekaan demi kemerdekaan Tuhan. Oleh karena percayanya penuh pada Engkau Tuhan, iman yang luar biasa dalam hidupnya Tuhan, untuk bergantung terus pada integritas daripada roh, integritas rohani ada dalam hidupnya Tuhan. Dan dia menikmati apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan baiknya Tuhan. Engkau yang inspirasikan, Engkau yang mewahyukan Tuhan, sehingga semuanya tepat di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur keluarga Yudi dan Mary Tuhan, dan anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih untuk rumah yang sudah disediakan untuk kami membangun misbahmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, terima kasih untuk kesehatan, pemulihan. Terima kasih untuk setiap pertumbuhan di dalam kerohanian mereka, dan mereka akan Engkau Tuhan di dalam pertumbuhan, di dalam mereka berumah tangga Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan kasih-Mu dinyatakan di dalam keluarga ini Tuhan. Kasih yang luar biasa, kasih yang kuat, kasih yang tidak pernah berakhir, kasih yang Tuhan semakin hari semakin dinyatakan dalam keluarga ini Tuhan. Dan kasih itu Tuhan yang akan Tuhan berdampak dalam keluarga ini Tuhan. Akhir itu Tuhan seluruh keluarganya diselamatkan, menerima keselamatan daripada anak-anak mereka Tuhan, untuk menerima keselamatan Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami terima yang terbaik daripada Engkau untuk keluarga yang sudah dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati bisnis dan pekerjaan Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Berkati Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan indah Tuhan. Mereka itu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua dan bagi setiap yang mendengar firman-Mu, puji-pujian ini, penyembahan ini, mereka diberkati Tuhan. Dan jiwa-jiwa Tuhan juga diberkati. Mereka melihat kuasa terang Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami semua ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Kak.